Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan di vlog nursing hari Rabu kali ini, aku mau share ke kalian 10 tips sukses untuk mengikuti program Anerkennung atau penyetaraan sebagai perawat di Jerman. Dan tips-tips yang akan aku bagikan ini terlepas dari kalian mengikuti program Anerkennungnya itu dengan sistem yang seperti apa. Apakah melalui jalur pribadi atau mandiri, atau mengikuti program G2G, atau mengikuti program yang ditawarkan dari agen yang menyalurkan kalian ke Jerman. Karena pada dasarnya aktor utama atau pelaksana program tersebut adalah kalian sendiri. Dan kalau kalian penasaran dan ingin sukses mengikuti program Anerkennung di Jerman, tongkrongin video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Tips yang pertama, disiplin. Jadi teman-teman, penting sekali memperhatikan jam kehadiran, baik jam kehadiran selama mengikuti teori tambahan di Pflegeschule ataupun di sekolah keperawatan, ataupun jam kehadiran di tempat kalian bekerja di rumah sakit ataupun di Pflegeheim. Karena jam kehadiran ini akan sangat mempengaruhi dan menentukan diberikannya izin untuk mengikuti ujian Anerkennung atau tidak. Jadi kalian jangan suka bolos, dan kalau bisa jangan sampai sakit kecuali memang keadaannya sudah darurat. Tips yang kedua, tanamkan sifat dan karakter yang positif dan yang baik selama mengikuti program Anerkennung. Jadi yang aku maksud di sini adalah kalian bisa tunjukkan bahwa kalian itu memiliki motivasi yang sangat besar dan kesungguhan yang sangat besar bahwa kalian serius ingin mengikuti program Anerkennung tersebut, dan pastinya kalian ingin lulus ujian Anerkennung dan kalau bisa di percobaan pertama. Nah, di sini aku mau kasih nih beberapa tips-tips kecil buat kalian. Di tempat kalian bekerja, sekalipun status kalian adalah Pflegehelfer atau Pflegeassistent dan kalian memiliki kolega yang sudah menjadi Pflegefachkraft, maka sering-seringlah mengikuti kolega tersebut ketika dia melakukan tindakan-tindakan keperawatan ataupun tindakan medis yang sudah didelegasikan. Karena dari kolega tersebut kalian akan banyak belajar hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tindakan keperawatan di Jerman. Dan pada dasarnya semakin banyak kalian melihat hal-hal yang ada di lapangan kerja, maka semakin banyak juga ilmu yang bisa kalian dapatkan yang bisa menunjang kelulusan kalian ketika nanti ikut ujian Anerkennung. Dan untung-untung ketika kalian mengikuti kolega tersebut, kalian juga bisa mendapatkan Anleitung ataupun kesempatan untuk melakukan sendiri tindakan tersebut, tetapi dengan didampingi oleh kolega tersebut. Dan ada nih istilah bahasa Jerman yang menyatakan Übung macht der Meister. Dalam arti semakin banyak kalian berlatih, maka suatu hari kalian akan menjadi mahir atau menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dan kalian boleh jujur kok dengan kolega kalian. Kalau misalkan kalian belum mengerti kenapa si kolega tersebut melakukannya seperti ini dan tidak seperti itu, kalian harus bertanya dan sering-sering memberikan pendapat ataupun berdiskusi dengan kolega kalian. Tips yang ketiga, perdalam kemampuan bahasa Jerman kalian dan pastinya kalian harus mampu memiliki sertifikat sampai level B2. Dan di sini kayaknya aku nggak perlu cerita lagi kenapa harus B2 dan apa yang harus kalian lakukan untuk memperlancar bahasa Jerman kalian. Tapi buat kalian yang ingin memperlancar kemampuan bahasa Jerman kalian, aku sudah pernah bikin konten tentang hal tersebut dan kalian bisa lihat linknya di sebelah sini. Tips yang keempat, kuasai konsep tentang proses keperawatan ataupun asuhan keperawatan di Jerman. Pada dasarnya asuhan keperawatan yang ada di Jerman itu hampir sama kok seperti teori-teori asuhan keperawatan yang ada di Indonesia ataupun asuhan keperawatan internasional yang pernah kalian kenal. Dan salah satu teori asuhan keperawatan yang sangat terkenal di Jerman adalah dari teori Fichter dan Mayer, dan ini terdiri dari 6 step ataupun langkah-langkah. Step yang pertama, Informationssammlung ataupun sering disebut dengan anamnese keperawatan. Step yang kedua, merumuskan resource ataupun kemampuan ataupun Fähigkeit dan juga merumuskan diagnosa keperawatan. Step yang ketiga, menentukan tujuan ataupun Ziel.
Step yang keempat, membuat rencana keperawatan untuk menangani permasalahan keperawatan ataupun diagnosa keperawatan yang sudah dirumuskan. Step yang kelima, melaksanakan tindakan keperawatan tersebut. Dan step yang terakhir, evaluasi. Tips yang kelima, menguasai teori dan konsep Experten Standard. Salah satu standar keperawatan yang sangat terkenal di Jerman ada yang namanya Experten Standard. Dan kalau kita bekerja sebagai perawat di Jerman, teman-teman, maka kita harus tahu tentang Experten Standard. Experten Standard ini sendiri sudah lahir sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini dirumuskan atau disimpulkan oleh beberapa saintifik di bidang keperawatan yang juga memiliki pengalaman di bidang praktisi keperawatan. Dan rumusan dari Experten Standard ini didasari oleh fenomena problem keperawatan yang ada di lapangan, baik itu dalam konteks rumah sakit ataupun Pflegeheim ataupun Einrichtung yang lainnya. Dan Experten Standard ini selalu diupdate dari tahun ke tahun, dan saat ini ada beberapa Experten Standard yang sudah diterapkan di Jerman. Salah satunya Experten Standard tentang Dekubitus Prophylaxe, Sturzprophylaxe, Forderung der Kontinenz, dan masih banyak Experten Standard yang lainnya yang nanti aku sebarkan di sini. Tips yang keenam, perdalam tindakan-tindakan keperawatan yang sifatnya profilaksi ataupun pencegahan. Jadi salah satu tujuan diciptakannya Experten Standard ini adalah supaya tenaga perawat bisa menerapkan tindakan keperawatan yang sifatnya profilaktis, dalam arti mencegah terjadinya sebuah permasalahan keperawatan atau permasalahan medis. Makanya sering sekali di tempat kita bekerja, fokus dari tindakan tersebut adalah misalnya Dekubitus Prophylaxe, Sturzprophylaxe, dan memang teman-teman harus mengenal beberapa teori ataupun tindakan-tindakan keperawatan yang bisa mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Dalam arti teman-teman harus mengerti kalau misalkan melakukan tindakan Dekubitus Prophylaxe, ada beberapa standar tindakan yang harus kita lakukan, misalkan mobilisasi atau merubah posisi ataupun melakukan haut inspeksi atau pengecekan kulit. Tips yang ketujuh, perdalam kemampuan kalian sebagai seorang perawat dalam hal coaching ataupun penyuluhan ataupun memberikan beratung. Jadi teman-teman, di Jerman itu kalau kita melakukan sebuah tindakan keperawatan, kita harus melibatkan pasiennya. Karena apapun yang kita lakukan kepada pasien harus dengan persetujuan si pasien. Dan si pasien berhak menyetujui atau bahkan menolak tindakan keperawatan yang sudah kita rencanakan. Dan semua ini diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang dinamakan dengan Selbstbestimmungsgesetz. Yang paling penting adalah bahwa kita sudah menjelaskan kepada pasien apa manfaat dari tindakan keperawatan yang sudah kita rencanakan dan apa resiko yang akan terjadi jika tindakan tersebut tidak dilaksanakan. Makanya jangan kaget ya teman-teman, di kegiatan keperawatan sehari-hari kita akan sering melakukan Beratungsgespräch ataupun penyuluhan dan penjelasan kepada pasien, karena di Jerman ini benar-benar sekali pasien itu punya hak bicara. Dan kalian harus mampu nih melakukan Beratungsgespräch secara mundlich ataupun secara verbal atau secara schriftlich atau tertulis. Tips yang ke-8, kenali sistem dokumentasi yang ada di tempat kalian bekerja. Anyway teman-teman, kalian pasti sudah tahu bahwa Jerman itu adalah salah satu negara yang sangat ketat dengan sistem birokrasi dan juga dokumentasi. Dan semua tindakan-tindakan keperawatan ataupun SOP yang sudah kalian terapkan di tempat kalian bekerja harus didokumentasikan. Tips dari aku nih, supaya kalian mahir dan menguasai sistem dokumentasi, maka tanyakanlah atau carilah salah satu kolega yang sudah lama atau memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan bisa membantu kalian memperkenalkan sistem dokumentasi tersebut. Kalian bisa tanya ke kolega kalian gimana caranya membuat laporan keperawatan, gimana caranya mendokumentasikan Beratungsgespräch, atau gimana caranya membuat dokumentasi
Wundmanagement ataupun Wunddokumentation ataupun perawatan luka. Dan kalau kalian menguasai sistem dokumentasi tersebut, maka yakinlah teman-teman pada hari H kalian ujian Anerkennung, maka ini sangat membantu sekali karena kalian secara cepat bisa mencari data-data yang kalian butuhkan ataupun bisa secara cepat menunjukkan laporan-laporan yang ingin kalian berikan kepada penguji. Tips yang ke-9, belilah buku-buku yang bisa menunjang untuk kelulusan ujian Anerkennung kalian. Dan buku-buku atau literatur yang bisa aku sarankan untuk kalian pastinya tema-tema yang terkait dengan asuhan keperawatan di Jerman ataupun sistem keperawatan di Jerman. Tips yang terakhir, sharing dengan kolega ataupun teman yang memang sudah pernah melakukan ujian Anerkennung di tempat kalian bekerja ataupun sudah melakukan ujian Anerkennung di Jerman. Dan kalau kalian share dengan teman kalian, maka fokuskan pada hal-hal yang sifatnya positif, bukan pada hal-hal yang membuat kalian takut ataupun jadinya tidak termotivasi untuk melakukan ujian Anerkennung. Untung-untung kalian juga bisa share dokumentasi tentang hal-hal yang sudah pernah diujikan dan kira-kira tips-tips yang bisa menunjang untuk ujian Anerkennung kalian. So teman-teman, itu dia 10 tips untuk sukses ujian Anerkennung di Jerman dan aku harap tips-tips ini bisa membantu untuk mempersiapkan kalian lebih baik dalam mengikuti proses Anerkennung di Jerman dan pastinya bisa lulus ujian Anerkennung di Jerman. Dan aku akan sangat senang sekali kalau kalian bisa melewati masa-masa Anerkennung ini dengan baik dan akhirnya menjadi Pflegefachkraft di Jerman. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah view video ini sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Bye-bye!